Welcome to the highly anticipated marketing conference this year. To share and exchange groundbreaking ideas, inspiring those who want to move beyond. We will never stop evolving, shaping a better tomorrow, and face whatever challenges to come. The next journey is about to unfold. A journey that will embed your legacy, carving a path to greatness, to be the leader of the future. Pemirsa, Asia Pacific Forum for Media Brand and Marketer atau APMF akan kembali digelar pada tahun ini, tepatnya pada tanggal 1 hingga 3 Mei 2024. APMF merupakan ajang internasional berkumpulnya para ahli dan praktisi di bidang pemasaran, pakar media, spesialis komunikasi, dan juga agen perubahan. Nah, tahun ini pemirsa, APMF mengangkat tema Make Your Mark dengan sejumlah bicara yang sangat inspiratif. Apa saja highlight yang akan dihadirkan melalui tema tersebut? Kita akan membahasnya bersama kami sudah hadir di studio Chairman of APMF Andi Sada dan juga Content Creator of APMF Dion Maulana Muhammad. Selamat datang Mas Andi dan juga Mas Dion. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat selalu ya. Ya. Oke, APMF ini kan sudah edisi yang ke-10 ya, sejak diselenggarakan pertama kali tahun 2005. Nah, apa sih yang kemudian menjadi semakin penting ya untuk edisi ke-10 ini, semakin mengukuhkan misi utama dari APMF bahwa APMF ini akan menjadi platform utama di bidang pemasaran, media, komunikasi terhadap apa yang sedang dihadapi oleh industri. Makasih, Iris. Jadi APMF ini betul tahun ke-10, dimulai dari tahun 2005. Di tahun ini APMF itu saya rasa menjadi sesuatu yang sangat penting karena saat ini terjadi generational shift. Jadi ada perubahan yang terjadi once every generations gitu ya. Kalau misalnya ketika APMF di tahun 2025 itu dimulai ketika ada shift di digital, kita melihat tren yang akan terjadi adalah dengan adanya AI, and how it will impact tidak hanya dari sisi kreativitas, tapi juga sisi pekerjaan, bahkan dari sisi workforce. Human resource itu sendiri. Jadi this generational shift akan diangkat di APMF dan kita ingin semua mereka yang hadir di situ untuk establish menggunakan APMF sebagai platform untuk melihat what can we do. Alright. Nah, kalau kita lihat memang kan sebetulnya bisa kita katakan APMF kontribusinya sangat besar ya Pak Mas Andi untuk industri. Dari tahun ke tahun pasti ada masa-masa sulit industri kita yang dihadapi gitu, apalagi beberapa tahun lalu ada COVID-19 misalnya gitu ya. Tetapi ketika akhirnya di awal membuat APMF, sudah terprediksikah bahwa sebetulnya APMF ini bisa sebegitu besarnya impact-nya terhadap industri? Mungkin saya bisa mundur sedikit, 20 tahun mundurnya di tahun 2005, di mana ketika para senior-senior kita di industri, salah satunya tentunya Metro TV, melihat bahwa digital is coming, dan jika kita sesama pelaku di industri tidak duduk bareng, dan saling elevate, sharing, dan collaborate, media marketing di Indonesia itu akan ketinggalan aja, gitu kan? Jadi senior-senior kita, Metro waktu itu ada Pak Anidia Bakri dan beberapa senior kita memutuskan dibutuhkan, tujuannya simple, elevate, ya, meningkatkan knowledge dan meng-equip industri stakeholders di marketing, media, dan agency untuk siap menghadapi apapun yang akan datang. Saya rasa misi itu tidak pernah berubah, dan so far kita selalu bisa
memainkan peranan itu, di mana seluruh ekosistem selama 3 hari, selama 2 hari datang ke Bali, sharing, belajar, debat, dan menemukan cara untuk berkolaborasi. Saya rasa itu. Menjembatani semua ekosistem untuk sama-sama mencapai tujuan yang baru ya. Betul. Tujuan yang sama. Oke, saya mau ke Mas Dion. Mas Dion, kalau kita lihat tadi ya banyak sekali kalau kita flashback ide-idenya menarik yang selalu dikeluarkan melalui APMF. Nah, tahun ini temanya Make Your Mark. Apa sih maknanya, Mas? Oke. Jadi Mbak Gadis, untuk menambahkan dari yang Mas Andi ini, kami memiliki 2 pendekatan ya ketika meramu tema ini gitu. Pertama memang kami melihat bahwa adanya the next generation shift gitu. Mungkin kalau misalnya dulu itu tuh dari analog ke digital gitu. Kemudian habis itu setelahnya perkembangan media sosial gitu. Dan kemudian yang saat ini itu tuh adalah generative AI tools gitu. Nah, di sini kami juga akan address gitu ya, bagaimana generative AI tools ini akan melengkapi pekerjaan-pekerjaan manusia saat ini gitu. Dan kemudian tapi apa juga yang akan menggantikan kayak gitu. Nah, itu dari sisi generation shift-nya. Nah, kemudian untuk yang pendekatan kedua dari Make Your Mark, kami ingin mengajak APMF delegates, tuh panggilan kami untuk hadirin APMF gitu, untuk mencoba lebih fokus kepada long term success gitu. Alih-alih fokus yang short term success gitu, bagaimana menjadi viral gitu, yang mana pada akhirnya mungkin hanya menjadi one shot wonder gitu. Nah, dengan Make Your Mark gitu, ya kami ingin mengajak marketers, brand owners gitu tuh untuk menciptakan sebuah brand yang dengan values yang sustainable gitu, yang dapat dinikmati multi generational. Begitu. Jadi poinnya harus sustainable ya, nggak cuma sekali viral terus udah gitu. Betul. Nah, kalau format acaranya tahun ini apa sih Mas, seperti apa dan apa yang berbeda? Jadi pertama, memang untuk di APMF tahun ini kami bagi menjadi 3 pilar gitu. Pertama itu tuh dari knowledge, ini nih ya hidangan utamanya gitu. Kemudian kedua itu tuh adalah connection, kemudian ketiga itu experience. Nah, untuk yang knowledge sendiri gitu, jadi kami dibandingkan tahun lalu gitu, kami ada conference. Sekarang tidak hanya conference, tapi kami juga menghadirkan kembali APMF Lab, di mana itu format itu sebagai masterclass atau workshop gitu. Jadi untuk di hari pertama itu khusus untuk APMF Lab, dan kemudian di hari kedua dan hari ketiga itu conference. Nah, kalau misalnya di conference itu akan dihadiri oleh kurang lebih 1.000 APMF delegates gitu, di mana fokus dari conference itu tuh adalah untuk memberikan inspirasi gitu. Nah, kalau misalnya APMF Lab itu kami memiliki ada sekitar 20 kelas gitu, dengan 4 kelas simultaneously itu tuh berjalan. Nah, di masing-masing APMF Lab ini orang hadirinnya itu tuh hanya sekitar 50-100, dan keunggulan dari APMF Lab ini adalah mereka itu tuh tidak hanya ya berbagi gitu, tapi juga bereksperimen. Jadi semua turut berpartisipasi ya melalui APMF Lab ini, bisa berdiskusi bersama dan brainstorm bareng-bareng gitu ya. Kita masih akan melanjutkan perbincangan kita pemirsa usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, kita masih berbincang terkait APMF yang akan berlangsung di Bali 1 hingga 3 Mei 2024. Mas Andi, kalau kita bicara soal adaptasi dan inovasi, ini kan menjadi kata kunci ya untuk pelaku industri bisa bersaing dan juga terus berkembang. Nah, saya mau tanya nih, bagaimana pendapat Anda dan juga peran APMF sendiri terhadap hal ini tuh seperti apa sih, Mas? 2 hal yang paling penting kita lihat di dalam setiap kita melakukan APMF, perubahan teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Jadi itu nanti mungkin Mas Dion akan jelaskan tentang how do we curate, tapi tentunya yang penting buat kita adalah to be a place di mana things that matters untuk marketers, media, dan agency atau ekosistem ini bisa gunakan
bisa menjadi inspirasi dan bisa gunakan at least 2 tahun ke depan karena APMF 2 tahun sekali. Yang mendapatkan porsi kali ini adalah tentunya AI, ya, Gen AI, di mana kita akan bercerita tidak hanya multifaset lah, multifaset. Jadi tentang AI and workforce, AI and creativities, AI and consumer behaviors dan lain-lainnya. Jadi itu kalau kita lihat dari menerima teknologi yang hadir dan bagaimana kita sebagai ekosistem menanggapinya. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya tentunya perilaku konsumen. Jadi one of the most important things yang kita juga hadirkan di APMF adalah terjadi perubahan perilaku konsumen yang akan kita sharing di APMF nanti. Misalnya kita bercerita sekarang generasi baru gitu ya, generasi baru they prefer daripada ownership, they prefer experience, they prefer storytelling. Jadi we're bringing tons of expert untuk bercerita tentang experience economy and how as a media, as a marketer, as a agency you utilize that in a way to engage with your audience. Dan tentunya satu juga yang sangat penting adalah bagaimana menghadapi juga atau kita sebagai brand owners atau kita sebagai media itu bekerja sama menanggapi kerap kali terjadinya krisis-krisis di either di social media, di televisi dan lain-lain. Nah, itu pun juga akan mendapatkan porsi yang lumayan penting. That's how APMF helping brand dan juga pelaku industri media gitu ya. Apalagi dengan adanya kecerdasan buatan yang tentunya ini sudah jadi akhirnya behavior kita juga gitu ya. Oke. Nah, bicara soal line up pembicara, kita bicara nanti kali ya. Tapi Mas Dion sebagai kuratornya, bagaimana cerita di balik layarnya sih untuk memilih tema, konsep dan juga pembicara yang hadir? Oke. Jadi dalam mengkurasi konten untuk APMF ini, kami selalu menggunakan perspektif audience first gitu. Jadi ya audience dari APMF ini itu adalah high level decision makers, CMOs, brand owners gitu. Dan kami perlu melihat pain points mereka apa gitu, dan kemudian apa yang mereka butuhkan untuk di masa depan gitu. Nah, cara kami untuk mengumpulkan data-datanya itu tentu kami melihat trend report juga gitu, dan kami juga berdiskusi gitu dengan para senior-senior kami juga gitu di industri. Nah, setelah kami mendapatkan juga data-datanya gitu, kemudian kami ramu gitu menjadi beberapa konten pilar lah gitu, dan kemudian kami memilih narasumber yang sesuai gitu untuk tackling the issues gitu. Nah, setelah kami sudah memilih narasumbernya, kemudian bahkan kami juga mendesain urutan dari narasumber-narasumber tersebut untuk menjadi sebuah program cerita yang koheren gitu. Nah, salah satunya misalnya seperti untuk di APMF Lab gitu, itu tuh ada 4 kelas yang simultaneously berjalan, ada 4 pilar. Pilar pertama itu akan ngomongin tentang brands, pilar kedua itu tuh akan ngomongin tentang digital, pilar ketiga itu tuh ngomongin tentang media, dan pilar keempat tuh ngomongin tentang activation. Gitu. Nah, untuk di conference sendiri terdiri dari 2 hari, itu akan dibagi menjadi 4 babak gitu. Di hari pertama conference di hari Kamis itu untuk di babak pertama itu akan ngomongin tentang the future of work and consumers. Di babak kedua itu ngomongin tentang storytelling dan experience economy. Di babak ketiga kita akan ngomongin tentang persilangan antara kreativitas dan teknologi. Dan di babak keempat kita akan ngomongin tentang conscience, di mana kita akan ngomongin tentang hal-hal yang nggak banyak diomongin tapi penting gitu. Misalnya seperti data transparency atau culture as superpower gitu. Menarik sekali ya, jadi semua yang akan hadir dalam 3 hari itu kayaknya udah whole package gitu ya, yang dibutuhkan oleh brand, media, dan lainnya. Nah untuk persiapannya sejauh ini seperti apa? Karena ini kan memang event yang paling ditunggu-tunggu ya oleh marketer dan juga bidang media dan komunikasi, seperti apa Mas?
Kami beruntung juga di APMF itu adalah semua profesional ya di bidangnya ya. Jadi memang kami sudah bekerja sama gitu dengan orang yang sudah memiliki pengalaman belasan tahun malang melintang lah di industri begitu. Pastinya ya. Ya, dan juga misalnya dari sisi konten juga gitu, kami sudah menghadirkan lebih dari 50 narasumber gitu, dan masing-masing narasumbernya itu pun juga kami persiapkan gitu materinya, dan nggak hanya isi kontennya juga gitu, tapi juga formatnya dan cara untuk delivery-nya. Jadi ini ya, jujur sebenarnya ini bakal seru banget gitu, dan nggak sabar untuk menghadirkan insight-insight mereka untuk APMF Delegates. Oke, nggak sabar juga mungkin pemirsa ingin tahu ya siapa saja pembicara yang akan hadir pada tanggal 1 sampai 3 Mei nanti di Bali. Tapi kita tahan dulu ya Mas Andi ya. Jawabannya pemirsa usai jeda, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kembali Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Saya langsung ke Mas Andi. Mas Andi, APMF selalu menjadi event yang penting, menarik, dan selalu ditunggu-tunggu tentunya ya, setiap 2 tahun. Nah, kemudian untuk tahun ini, di edisi yang ke-10, siapa saja pembicaranya dan topiknya yang akan dibawakan apa saja? Oke, ini lucu. Karena kalau kita bicara secara singkat, pembicaranya 80 lebih, sesinya kurang lebih 24, dan ada 20 masterclass. Jadi it's going to be a very insightful learning experience. Kalau misalnya saya dalam waktu yang singkat ini kita mention mungkin 4 atau 5 yang kita looking forward untuk bisa share ke teman-teman yang hadir ke APMF. Tentunya ada Brian Solis, itu digital anthropologist and futurist. He's flying from the US just to share at APMF. We are very delighted to welcome Pak Arman Hartono dari BCA untuk bercerita tentang brand purpose. I think it's super interesting di tengah perubahan yang ada terjadi sekarang. Kita ada tadi saya sudah mention Pak Kentaro Kimura dari Hakuhodo Jepang yang bercerita tentang how technology and innovation matters. Kita ada Bang Fai, Pak Hilmar Farid yang bercerita culture as a superpower. Kita ada Isyana Saraswati yang akan sharing. Dan we are also very proud to bring in Mike dari 88 Rising. He's flying all the way dari US untuk bercerita how Asia and creativity can be a global can be a platform untuk memperkenalkan our cultures globally. Saya rasa those are a few super interesting speakers that everybody should look forward to here. Oke, pasti pembicaranya luar biasa. Topik-topik yang dibawakan juga sangat menarik ya tadi yang disampaikan oleh Mas Andi. Oke, boleh. Untuk sebelum kita tutup, saya mau ke Mas Dion dan juga Mas Andi nanti terakhir closing statementnya boleh dong diajak pemirsa untuk join bagaimana kemudian bisa terlibat dan mendaftar untuk join di APMF 2024. Oke. Untuk teman-teman semuanya, APMF ini memang didesain untuk sebagai destinasi untuk meninggalkan sebuah legacy, gitu. Jadi bukan saja kami berusaha untuk menghadirkan insights dan malah actionable items yang mungkin bisa diaplikasikan di hari Senin ya, gitu. Tapi kami juga mengajak APMF Delegates untuk berkolaborasi, berjejaring gitu bersama dengan para praktisi lain untuk dapat menghasilkan kolaborasi tahan banting. Oke. Nah, untuk itu teman-teman semua bisa daftar, pergi ke apmf.com gitu, dan kemudian register. Di sana sudah ada beberapa tipe tiket gitu. Ada yang 3 hari, ada yang 2 hari, ada yang 1 hari. Menurut saya sendiri sih saya merekomendasikan untuk 3 hari ya untuk full experience. Iya, biar ilmunya dapat semua ya. Betul. Mas ya. Oke, Mas Andi silakan. I think simple kalau saya, invest your time, registers, it's di apmf.com, ada registration fee-nya tentunya, but for once every 2 years gathering, it's worth every investment. And we are so looking forward to welcome teman-teman untuk hadir dan ngumpul di Bali and make what APMF can be.
Saya rasa itu, guys. Oke, semoga sukses dan lancar IPMF 2024 1-3 Mei 2024 di Bali Nusa Dua Convention Center. Kita ketemu di sana ya, Mas. Terima kasih, Gadis. Oke, thank you Mas Andi, Mas Dion atas waktunya berkunjung di Metro TV. Dan demikian pemirsa, selamat pagi Indonesia kali ini. Dan Anda juga bisa membuka website www.ipmf.com untuk mengetahui lebih rinci mengenai IPMF 2024 dan pastikan Anda tidak terlewat, langsung saja daftar. Demikian akhir kata, saya Garis Bianca, mewakili kerabat kru yang bertugas di Selamat Pagi Indonesia pagi ini. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.